Pancasila, pengertiannya secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, yakni bahasa kasta Brahmana, dan juga dari bahasa orang biasa adalah Prakerta. Nah, berdasarkan Muhammad Yamin, kata Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki dua arti secara leksikal, yakni panca dan juga 5, dan vokal i pendek pada kata shila berarti batu sendi, dasar, atau dasar. Nah, shila pendek i vokal yang berarti aturan perilaku yang baik, penting atau tidak senonoh. Nah, kata-kata ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia dan juga terutama dalam bahasa Inggris. Karena itu secara etimologis kata Pancasila berarti kata Pancasila dan vokalnya adalah i pendek yang memiliki arti leksikal batuan 5 sendi, atau secara harfiah berarti dasarnya ada 5 elemen. Filsafat Pancasila menerangkan bagaimana penerapan atau implementasi nilai-nilai pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ada baiknya saya mengangkat mengenai hubungannya dengan Pancasila terlebih dahulu. Nah, sejarah ilmu filsafat, ilmu ini berasal dari Yunani kuno, di mana ilmu filsafat lahir dari sebuah pengetahuan dari Barat. Namun ada perkembangannya, ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa sebelum abad ke-17 ilmu itu sejalan dengan filsafat. Pendapat tersebut ternyata sejalan dengan pemikiran Van Persson pada tahun 1985 yang mengetengahkan bahwasanya ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu ternyata bergantung pada sistem filsafat yang dipangku. Filsafat ilmu adalah segala mengenai pemikiran reflektif mengenai segala hal yang menyangkut prinsip ilmu ataupun hubungan ilmu dan semua dimensi dari kehidupan manusia. Nah, filsafat ilmu sendiri merupakan salah satu bidang pengetahuan campuran yang pemekarannya terikat pada asas resiprokal yang saling menciptakan pengaruh antara filsafat dan juga ilmu. Nah, Robert Ackerman mendefinisikan filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah. Nah, kemudian hal itu menjadi perbandingan terhadap pendapat-pendapat di masa lalu yang telah dibuktikan dalam kerangka yang dikembangkan dari pendapat tersebut. Nah, filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktik ilmiah senyatanya. Lalu, bila merujuk pada filsafat Pancasila, filsafat ilmu sebagai sumber pengetahuan ternyata memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup ternyata juga menyimpan banyak pengetahuan-pengetahuan yang sudah selayaknya dikembangkan oleh filsafat ilmu yang mempunyai nilai-nilai positif dalam bentuk watak dan karakter bangsa Indonesia. Artinya di dalam Pancasila terkandung nilai luhur, nilai dasar, dan juga nilai instrumental agar dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari, tetapi juga dapat berkembang. Nilai luhur dan nilai dasarnya harus bersifat tetap. Sementara nilai instrumentalnya dari Pancasila harus semakin dapat dikembangkan dengan perkembangan tuntutan zaman, tanpa mengurangi makna dasar tersebut. Sebenarnya Pancasila merupakan falsafah nasional yang sejalan dengan jiwa negara. Nah, misalnya kemampuan pengetahuan negara untuk berhubungan dengan hakikat realitas dan kebenaran. Nah, hakikat realitas dan kebenaran serta nilai filosofis sesungguhnya merupakan bagian dari aspek ontologis, epistemologis, dan juga teoretis nilai yang harus digali oleh filsafat ilmu untuk mengembangkan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan dunia atau filsafat adalah pola pikir nasional, referensi intelektual kognitif yang dapat dimasukkan ke dalam sistem filosofis yang andal dalam upaya ilmiah. Nah, materinya adalah pengajaran berbagai poin dalam budaya etnis,
dan agama, juga kebijaksanaan. Pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat dan prinsip kerohanian atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti pengetahuan lainnya itu didokumentasikan. Pengetahuan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pengetahuan umum. Pengetahuannya ini diserap oleh orang-orang pada umumnya dengan akal sehat atau biasa disebut akal sehat. Nah, yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini diperoleh dengan cara ilmiah atau analisis. Filsafat ilmu yang menjadi dasar suatu ilmu atau ilmu pengetahuan dapat mengembangkan Pancasila dalam 3 cara, yakni ontologi, epistemologi, dan juga aksioma. Setiap sila dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kesatuan keseluruhannya. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari isi nilai Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Nah, manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak yang semua unsurnya tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak, artinya tidak dapat digantikan fungsinya oleh unsur lain. Adapun inti untuk masing-masing sila Pancasila adalah penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila harus menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Semua sistem filsafat akan mencerminkan sudut pandang suatu kelompok atau sesuatu yang membentuk sistem filosofis ini akan terpengaruh oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual di mana negara ini tinggal. Nah, oleh karenanya Pancasila adalah cerminan pandangan bangsa Indonesia menghadapi kenyataan. Atau tegasnya, Pancasila adalah cerminan dalam pendapat masyarakat Indonesia mengenai Tuhan, pribadi, kesatuan, rakyat, dan kesetaraan. Dikarenakan Pancasila sebagai sistem filsafat yang erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta hal ini juga merupakan hal penting yang menjadi cita-cita luhur bangsa, diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui dan juga mempelajari, namun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebabnya Pancasila sebagai sistem filsafat negara sangat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan manusia Indonesia yang tidak meninggalkan nilai-nilai pengetahuan di dalamnya. Untuk itu, seharusnya kita mengambil jalan untuk memahami nilai-nilai tersebut dengan pendidikan yang berkualitas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.